Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di YouTube channel Cakap Olahraga. Apa kabar kalian semuanya? Pasti sehat-sehat ya. Semoga puasanya biar lancar, biar sampai sebulan penuh. Nah, video hari ini di Ramadan ketiga ini saya akan membahas tentang salah satu olahraga yang jarang dimain populer di Indonesia. Mau tahu kalian? Yaps, benar sekali, yaitu baseball. Langsung saja kita akan bahas sekarang juga tentang sejarah dan perkembangan olahraga baseball. Mari kita gaskan. Pengertian: baseball adalah olahraga yang dimainkan dua tim. Olahraga ini mirip dengan permainan bola kasti. Pelempar pitcher dari tim yang melempar berusaha melempar bola yang disebut dengan bola baseball, sedangkan pemain batter dari tim yang memukul berusaha memukul bola dengan menggunakan tongkat pemukul atau bat. Tadi cara bermainnya: tim yang melempar berusaha menangkap bola yang dipukul oleh tim yang memukul agar tim yang memukul berubah menjadi tim yang melempar. Tim yang memukul mendapat angka dengan cara berlari berlawanan arah dengan jarum jam untuk pulang ke home plate setelah menyentuh marka di permukaan lapangan baseball yang disebut dengan base. Baseball juga disebut sebagai hardball untuk membedakan dengan softball. Untuk bahas tentang tata cara dan peraturan permainan bola baseball, kita buat video selanjutnya ya. Oke, kita lanjut. Ada juga olahraga yang sejenis dengan baseball, baik dalam bentuk tongkat, pemukul ataupun bola, seperti rondes, softball, bola kasti, dan juga kriket. Untuk pembahasan keempat olahraga tersebut, kita buat video terpisah ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan tentang asal-usul baseball telah menjadi bahan perdebatan dan kontroversi selama lebih dari 1 abad. Bentuk awal baseball memiliki sejumlah nama, termasuk baseball, goalball, roundball, fastball catch, stallball, dan sederhananya base. Baseball adalah permainan yang mirip dengan baseball yang berasal dari beberapa negara Skandinavia seperti Swedia, Denmark, Finlandia, dan Norwegia, serta negara Jerman yang mempunyai nama lain yaitu handball. Pemain dapat dikeluarkan dengan dipukul dengan bola. Dalam satu versi permainan, tim melempar ke diri mereka sendiri. Pelari mengelilingi pangkalan dengan arah yang berlawanan, yaitu rondes. Pada pertengahan abad ke-18, semua permainan telah muncul selatan Inggris yang melibatkan memukul bola bernada dan kemudian menjalankan sirkuit pangkalan. Rondes direferensikan pada tahun 1744 dalam buku anak-anak A Little Pretty Pocket Book yang disebut baseball. Penjajah Inggris membawa permainan ini ke Amerika Utara dengan hiburan mereka. Pada awal 800-an, varian dimainkan di kedua sisi lautan dengan banyak sebutan. Namun, permainan itu diubah secara signifikan oleh klub bola pria amatir di dalam dan sekitar kota New York pada pertengahan abad ke-19. Olahraga yang sangat direvisi inilah yang menjadi baseball modern. Ada catatan menarik nih tentang permainan baseball. Pertama, sejumlah permainan rakyat di Inggris awal dan Eropa kontinental memiliki karakteristik yang dapat dilihat pada baseball modern. Kedua, banyak dari permainan awal ini melibatkan bola yang dilempar ke sasaran, sementara pemain lawan mempertahankan sasaran dengan mencoba memukul bola sejauh mungkin. Ketiga, jika pemukul berhasil memukul bola, dia dapat mencoba mencetak poin dengan berlari di antara base, sementara pemain lapangan akan berusaha menangkap bola atau mengambil bola dan mengeluarkan pelari. Keempat, permainan ini tidak memiliki aturan terdokumentasi standar dan malah dimainkan sesuai dengan kebiasaan sejarah.
Terakhir, permainan ini cenderung dimainkan oleh kelas pekerja, petani, dan anak-anak. Evolusi permainannya menjadi baseball modern sulit dilakukan sebelum tahun 1845. Aturan Knickerbocker menggambarkan permainan yang telah mereka mainkan selama beberapa waktu. Aturan Knickerbocker adalah seperangkat aturan baseball yang diresmikan oleh William R. Wheaton dan William H. Tucker dari Knickerbocker Baseball Club pada tahun 1845. Aturan tersebut sebelumnya telah dianggap sebagai aturan permainan modern, meskipun hal tersebut diperdebatkan. Mitos Doubleday adalah klaim bahwa olahraga baseball ditemukan pada tahun 1839 oleh Jenderal Abner Doubleday di Cooperstown, New York. Menanggapi perselisihan tentang apakah baseball berasal dari Amerika Serikat atau merupakan variasi dari permainan rondes Inggris, Komisi Mills dibentuk pada tahun 1905 untuk mencari bukti. Insinyur pertambangan Abner Graves menulis surat yang mengklaim bahwa Doubleday menemukan baseball. Surat itu diterbitkan di sebuah surat kabar dan akhirnya digunakan oleh Komisi Mills untuk mendukung temuan bahwa permainan itu berasal dari Amerika. Pada tahun 1908, itu yang bernama Abner Doubleday pencipta baseball. Evolusi dari apa yang disebut dalam tanda kutip aturan Knickerbocker menjadi aturan saat ini didokumentasikan dengan cukup baik. Perbedaan yang paling signifikan adalah bahwa lebar overhand adalah ilegal. Serangan hanya dihitung jika diayunkan dan meleset. Melebar atau bola tidak dihitung sama sekali. Bola yang dipukul yang ditangkap pada pantulan pertama adalah out, dan permainan yang dimainkan menjadi ace atau lari daripada untuk sejumlah inning. Namun, patut dicatat bahwa aturan Knickerbocker tidak mencakup sejumlah elemen dasar permainan. Misalnya, tidak disebutkan posisi atau jumlah pemain di satu sisi, jarak lemparan tidak ditentukan, arah base running dibiarkan terbuka, dan tidak pernah menyatakan meskipun tersirat bahwa S adalah dicetak dengan melintasi home plate. Kemungkinan besar semua hal ini kecuali yang pertama dianggap sebagai intrinsik pada baseball pada saat ini, sehingga diasumsikan jumlah pemain di satu sisi bagaimanapun tetap menjadi bahan perdebatan. Untuk membahas aturan tersebut, kita akan bahas di video selanjutnya ya. Oke. Pada tahun 1847, tentara Amerika memainkan pertandingan baseball pertama di Meksiko di Parque Los Berros di Xalapa, Veracruz. Liga baseball formal pertama di luar Amerika Serikat dan Kanada didirikan pada tahun 1878. Di Kuba, olahraga baseball diperkenalkan oleh tentara Amerika hingga menjadi salah satu olahraga paling banyak diminati oleh masyarakat Kuba. Setelah Perang Dunia Kedua, liga profesional didirikan di banyak negara Amerika Latin, terutama Venezuela pada tahun 1946 dan Republik Dominika pada tahun 1955. Sejak awal 1970-an, seri Karibia tahunan telah menyamai klub kejuaraan 4 liga musim dingin Amerika Latin terkemuka, yaitu Liga Baseball Profesional Venezuela, Liga Baseball Profesional Dominika, Liga Pasifik Meksiko, terakhir Liga Baseball Profesional Puerto Rico. Perkembangan baseball telah sampai di Asia sekitar tahun 1970-an. Beberapa negara sudah menggelar kompetisi baseball terbaik di Asia, misalnya di Liga NPB Jepang, Liga Baseball Tiongkok, Liga Baseball Taiwan, Liga KOB Korea Selatan, dan terakhir Liga Baseball Australia. Olahraga baseball sudah diperkenalkan di tataran Eropa sejak beberapa abad silam. Salah satunya yaitu Liga Baseball Britania Raya yang merupakan liga baseball tertua pada tahun 1850. Negara Eropa lainnya telah menggelar liga profesional yaitu Liga Baseball Italia dan Liga Baseball Belanda pada tahun 1948.
Konfederasi Baseball Eropa atau European Baseball Confederation didirikan pada tahun 1953 menyelenggarakan sejumlah kompetisi antar klub dari berbagai negara di Eropa. Kompetisi lain antara tim nasional seperti Piala Dunia Baseball atau World Baseball Classic dan turnamen baseball Olimpiade dikelola oleh Federasi Baseball Internasional atau IBAF dari pembentukan pada tahun 1938 hingga penggabungan pada tahun 2013 dengan Federasi Softball Internasional untuk membentuk badan pengatur bersama saat ini untuk kedua olahraga, Konfederasi Softball Baseball Dunia atau WBSC. Perkembangan baseball di Indonesia. Asal mula perkembangan jenis olahraga ini di Indonesia dimulai sebelum perang kemerdekaan, namun lingkupnya masih sangat kecil. Permainan ini hanya dimainkan oleh beberapa kalangan saja, khususnya orang-orang Belanda. Awal mula softball hanya dianggap sebagai permainan khusus wanita saja dan lelaki tidak diperkenankan untuk memainkannya. Pertama kali dimainkan oleh lelaki setelah dimulainya Asian Games di Bangkok pada Desember 1966. Melihat perkembangan olahraga yang cukup besar, maka dibentuklah sebuah wadah untuk mengatur dan membina atlet yang ada di tanah air. Didirikanlah Perbasasi, Persatuan Baseball Softball seluruh Indonesia yang mewadahi permainan baseball dan softball di Indonesia pada tahun 1667. Jadi kesimpulan dari sejarah perkembangan olahraga baseball adalah perjalanan sejarah olahraga baseball sangat panjang dan membuat olahraga tersebut diminati oleh masyarakat dunia. Semoga olahraga baseball juga jadi sangat menghibur dari sisi aturan dan cara mainnya. Dan Indonesia bisa mengembangkan permainan baseball agar bisa bersaing di kancah internasional. Demikianlah video yang saya sampaikan. Semoga video tersebut dapat menambah wawasan bagi kita semua dan bisa paham apa itu olahraga baseball. Nah, jangan lupa like, comment, and share ke tongkrongan kalian biar bisa bahas olahraga di sini. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga bulan Ramadan ini semua dosa yang kita lakukan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.